Sepasang kekasih tega melakukan percobaan aborsi janin yang berumur 7 bulan di sebuah losmen kawasan Kota Bengkulu. Percobaan praktik aborsi dengan meminum obatan resep dokter ini dilakukan oleh TY 18 tahun dan WI 18 tahun yang saat ini masih berstatus mahasiswa. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Bengkulu. Kami sudah terhubung dengan rekan Surya Dijaya di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, rekan Dea di studio, dapat dilaporkan bahwa kejadian aborsi ini yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang ada di Kota Bengkulu terjadi dimulai dari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 kemarin. Pada Sabtu kemarin, TY bersama dengan WW menginap di salah satu losmen yang ada di Kota Bengkulu. Di losmen itulah pada malam minggu tersebut WW dibantu dengan TY meminum 3 butir pil penggugur kandungan. 1 ditelan langsung dan 2 lagi diletakkan di bawah lidah. Namun hingga pagi tidak terjadi kontraksi apa-apa, dan sehingga jam 9 pada hari Minggu tanggal 26 bulan Juni 2022 kemarin, sepasang kekasih itu pun pulang ke kos-kosan milik WW. Namun saat tiba di kos-kosan milik WW sekitar pukul 3 sore, WW mengalami kontraksi hebat dan mengalami kehabisan energi. Jadi untuk mengobati hal tersebut, TY dan WW berangkat ke Rumah Sakit Rafflesia yang ada di Kota Bengkulu untuk mendapatkan pengobatan. Saat tiba di rumah sakit tersebut dan saat akan diperiksa oleh dokter, si ibu dari bayi tersebut pun meminta izin kepada dokter untuk ke toilet dengan alasan buang air kecil. Namun saat berada di dalam toilet, WW justru melahirkan seorang bayi prematur laki-laki. Dan saat keluar baru ia mengakui kejadian tersebut kepada dokter yang ada di rumah sakit tersebut bahwa dia sudah melahirkan seorang janin di toilet tersebut. Dokter pun yang mendapat kabar itu langsung memeriksa dan benar bahwa ada seorang bayi laki-laki ditemukan di toilet rumah sakit tersebut dan sempat dalam kondisi yang sehat, itu benar. Jadi setelah mendapatkan laporan tersebut dari pihak rumah sakit, tim Macan Gading Reskrim Polres Bengkulu mendatangi Rumah Sakit Rafflesia dan mengamankan kedua pelaku dan memintai keterangan. Saat ini untuk TY, ayah dari bayi tersebut, telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal, untuk sementara masih dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Karena pada kemarin Senin 27 Juni 2022 pagi, bayi tersebut meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Rawamakmur Kota Bengkulu. Sehingga yang sebelumnya pasal yang menjerat kedua pelaku ini adalah percobaan pembunuhan, namun setelah meninggalnya bayi tersebut, pasal itu pun berubah menjadi pasal 340 dengan pembunuhan berencana. Untuk kondisi terkini, WW, ibu dari bayi tersebut, masih dirujuk di Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu dan pihak kepolisian melakukan penundaan penahanan terhadap WW karena kondisi WW yang masih lemah akibat dari mengalami pendarahan yang cukup hebat usai melahirkan kemarin. Dari keterangan Kasat Reskrim Polres Bengkulu, untuk penetapan tersangka bagi ibu dari si bayi tersebut saat ini masih dilakukan penundaan hingga kondisi dari ibu tersebut benar-benar membaik. Sekian Dea.
laporan yang dapat disampaikan. Ya, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Suryadi Jaya bersama AKP Weliwanto Malau selaku Kasat Reskrim Polres Bengkulu terkait kasus ini. Selengkapnya kami tampilkan. Bayinya sendiri sejauh ini seperti apa dan di mana? Tadi pagi dapat info laporan dari Pak Kanit Peter, Pak Salomo dari rumah sakit melaporkan bahwasanya si korban bayi anak tersebut telah meninggal dunia yang kemudian dimakamkan di daerah Rawamakmur, pemakaman Rawamakmur oleh pihak keluarga si perempuan. Oke, untuk kondisi wanita sendiri? Jam 7 pagi ya. Kondisi wanita? Ini kondisi wanita masih dirawat, kita rujuk ke Bayangkara saat ini. Untuk statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka? Belum. Nanti setelah pemeriksaan medis, kita periksa apa dalih dan keterangannya, kita analisa kondisi sudah baik, nanti kita tetapkan sebagai tersangka. Udah dewasa, kita lihat dulu keterangannya kan? Udah dewasa, Pak ya? Oke, siap. Dua-duanya udah dewasa. Pengawasan ketat emang ini emang gitu. Ya, kita akan keluarkan surat pembantaran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.